Shalom, kembali dengan renungan singkat Jemaat Yosudipuro. Pada saat ini kita akan membahas tentang apakah cinta atau nafsu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hambamu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sering orang tidak tahu membedakan mana itu cinta dan mana itu nafsu. Ada satu cerita di dalam 2 Samuel 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Di sana menceritakan tentang seorang muda yang bernama Amnon. Dia sangat jatuh cinta kepada Tamar. Dan apa yang terjadi? Dia berpura-pura sakit. Kemudian dia menginginkan supaya Tamar ini datang ke kamarnya supaya dia bisa bersetubuh dengan Tamar. Dan akhirnya terjadilah demikian. Dia berpura-pura sakit. Kemudian akhirnya dibawalah makanan oleh Tamar di dalam kamarnya. Dan akhirnya dia bersetubuh dengan Tamar. Setelah selesai, apa yang terjadi? Kebenciannya muncul. Dan kemudian dia mengusir Tamar keluar. Saudaraku yang kekasih, apakah ini yang dinamakan cinta? Atau ini yang dinamakan nafsu? Cinta itu dia tidak memperhatikan hal yang eksternal, tetapi cinta itu lebih cenderung memperhatikan hal yang internal atau bagian dalam. Nafsu itu dia hanya memperhatikan bagian yang luar, tetapi tidak memperhatikan bagian yang dalam. Contohnya, nafsu dia hanya melihat pada figur atau tampang, cantik atau jelek. Tetapi kasih itu dia melihat tabiat. Apakah orang itu dia rajin, atau orang itu dia pemalas, atau orang itu dia pemberani. Bagaimana tabiatnya, karakternya? Di dalam 1 Samuel 6, 16 ayat 9, 16 ayat 7, di sana dikatakan bahwa manusia hanya melihat lewat luar, tetapi Tuhan melihat lewat hati. Kasih itu dia berpusat pada pengorbanan, sedangkan nafsu itu berpusat pada diri sendiri. Saudaraku yang kasih, ada juga cerita di dalam Kejadian pasal 39 tentang bagaimana Yusuf ayat 9, pada saat dia digoda oleh istri Potifar, dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar kepada Tuhan? Kasih itu dia berjalan sesuai dengan rancangan ilahi, tetapi nafsu itu berjalan karena ada kesempatan. Contohnya Raja Daud, pada saat ada kesempatan maka dia menggauli istri Uria. Sedangkan Yusuf pada saat ada kesempatan dia tidak menggauli akan istri daripada Potifar. Dia tetap percaya kepada firman Tuhan. Saudaraku yang kasih, orang-orang muda, apabila Anda tergoda untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah, maka Anda harus berkata, tidak, nanti kalau sudah menikah. Para suami, para istri, apabila Anda tergoda untuk melakukan hubungan seks dengan yang bukan pasangan Anda, bukan suami Anda atau istri Anda, maka saudara bisa menolak. Stop atau berhenti. Saya sudah menikah. Saudaraku yang kasih itu dia berasal dari Allah, sedangkan nafsu itu berasal dari setan. Akibat daripada nafsu itu adalah kebencian, kematian, kehancuran, tidak ada kedamaian. Tetapi akibat daripada kasih itu adalah keberanian.
Akibat daripada kasih adalah sukacita. Ada kedamaian di dalam rumah tangga. Ada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dan yang pasti ada kehidupan. Itulah janji Tuhan. Sesuai dengan 1 Yohanes 4 ayat 8 bahwa Allah itu adalah kasih. Dan barang siapa yang mengasihi, dia berasal dari Allah. Marilah kita mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.